Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada siang hari ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dari Nawaqidul Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan faedah kepada kita semuanya dari pembahasan yang kita lakukan pada siang hari ini. Dan minta maaf terlambat, lupa sama sekali, nggak ada yang mengingatkan masalahnya juga. Tapi insya Allah kita itu lanjutkan pembahasan kita sedapatnya. Kita kemarin telah sampai pada pembahasan An-Naqid Ar-Rabi' Al-Khamis. Rabi' ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang yaitu An-Naqid Al-Khamis. Silakan baca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-khamisu man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara ijma'an. Wa dalilu qawluhu ta'ala ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. An-Naqid Al-Khamis man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Syekh mengatakan bahwa barang siapa yang membenci sesuatu dari perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW walau amila bihi kafar, walaupun dia melakukannya maka dia adalah kafir. Pembatalan yang kelima ini, ikhwati billah, yang pertama yang mesti kita pahami bahwa asal keimanan adalah al-hubbu. Asal keimanan adalah kecintaan. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman adalah al-hub, iman adalah yang kecintaan. Sehingga seorang mukmin setipis apapun kadar keimanannya, dia tidak akan membenci sesuatu yang telah jelas-jelas dari agama dia. Sehingga tidaklah membenci perkara agama ini yang telah jelas-jelas merupakan ajaran agama, kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir, dia memang tidak suka dengan Islam. Dan orang munafik, asalnya memang hatinya tidak ada keimanan. Adapun penampakan zahir keimanan dia hanyalah tipuan semata-mata. Yang Allah mengatakan tentang orang munafik, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Karena aslinya adalah hati mereka kosong dari keimanan. Dan semua penampakan zahir tentang keislaman mereka seperti yang Allah tegaskan adalah tipuan semata. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hanya ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Sehingga tidaklah membenci Islam, membenci agama ini yang telah jelas-jelas dari agama, kecuali pertama orang kafir, yang kedua adalah orang munafik. Dan Allah sebutkan di dalam ayat, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka batalah amal mereka. Dalam surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Yang Allah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan kepada engkau at-dzikr, itu Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. As-sunnah adalah wahyu yang semisal dengan Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Dan Nabi juga tegaskan, utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Aku diberikan Allah Alkitab dan yang semisal dengan Alkitab, yaitu maksudnya As-Sunnah. Sehingga secara hukum kewajiban mengambil As-Sunnah sama dengan kewajiban mengambil Al-Qur'anul Karim. Sehingga Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi sampaikan, yang Nabi datangkan, ambil. Apapun yang Nabi larang, maka tinggalkan. Sehingga yang masuk di dalam apa yang Allah ini turunkan, masuk dua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang Muslim, dia sama sekali tidak boleh membenci Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keduanya merupakan wahyu dari Allah SWT, dan dia telah menegaskan tentang keimanannya kepada Allah SWT. Dan kebencian ini membatalkan Islam, sebagaimana Nabi Allah katakan, fa'ahbata a'malahum. Kebencian kepada mereka kepada apa yang Allah turunkan, maka menjadi batalah, yaitu amal-amal, yaitu mereka. Amal-amal termasuk amal-amal yang membuat mereka ini, yaitu murtad, keluar dari Islam. Kebencian orang kafir kepada agama dan pembawanya telah mereka telah mereka nampakkan dari semenjak ini dahulu kala, sudah merupakan warisan di zaman ke zaman. Orang-orang kafir mereka membenci yaitu agama dan pembawanya, sehingga mereka mengadakan permusuhan-permusuhan yang sangat jelas terhadap para pembawa agama. Bagaimana permusuhan kaumnya Nabiullah Nuh terhadap Nuh. Bagaimana permusuhan Fir'aun kepada Nabiullah Musa. Bagaimana permusuhan Abu Jahal dan Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Yang semuanya didasarkan kepada kebencian terhadap apa yang ini dibawa oleh Nabi. Asalnya, mereka ada orang-orang yang sangat simpatik pada Nabi. Karena Nabi adalah Allah ini siapkan menjadi manusia terbaik. Tidak ada Nabi itu mantan-mantan pencoleng, atau mantan begal, atau mantan orang yang rusak, nggak ada. Kalau ulama ada. Mantan ulama yang mantan orang-orang yang tidak genah dulunya, perampok, atau orang-orang yang buruk akhlaknya, atau penjahat, maksudnya adalah ada banyak ulama yang demikian. Kemudian mereka bertobat, kemudian mereka bahkan menjadi ulama. Tetapi Nabi nggak ada. Sehingga semua Nabi, tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk bisa mencela Nabi. Karena Allah siapkan dari awal mereka orang-orang yang terbaik. Baik dari sisi nasab maupun dari sisi akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW, nasabnya nasab orang terhormat. Sehingga tidak ada tuduhan bahwasanya dengan kenabiannya dia akan meningkatkan kehormatan nasab mereka. Dan Nabi ini orang yang akhlaknya mereka bisa baca dari awal sampai akhir. Saat Nabi diangkat sebagai Nabi, bahkan mereka memberikan gelar-gelar terhormat, gelar-gelar kehormatan, gelar Al-Amin, gelar ini orang yang bisa dipercaya, dan mereka bahkan sangat ingin atau mereka punya keridhaan terhadap Nabi, sebagaimana ketika kasus peletakan Hajar Aswad ketika hilang dari Ka'bah, kemudian hampir membuat mereka perang bertikai, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, maka Nabi membuat keputusan yang tepat dan mereka ridha. Dan mereka ridha. Ketika apa yang mereka sepakati, siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad itu ternyata jatuh kepada Nabi, maka mereka semuanya ridha. Dan keputusan Nabi lebih membuat lagi mereka ridha. Mereka orang yang betul-betul memiliki
asalnya memiliki kepercayaan dan kecintaan yang besar kepada Nabi. Tetapi ketika Nabi menyampaikan agamanya, maka berubah menjadi kebencian yang sangat memuncak, sebagaimana kebencian Abu Lahab ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan dakwah, memperingatkan para Quraisy, maka betapa marahnya Abu Lahab, alihada jama'tana, ya Muhammad, tabban lak, sa'iral yaum, celaka engkau ya Muhammad, alihada jama'tana, apakah hanya untuk urusan ini kukumpulkan, ini kami semuanya. Demikian pula orang-orang kafir yang menghadapi ini para Nabiullah alaihissalam, kebencian mereka yaitu terhadap apa yang diturunkan Allah, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik dikatakan oleh beliau, walau amilabi, walaupun mengamalkan ajaran tersebut. Apa ada orang yang mereka mengamalkan ajaran agama dan dia benci dengan ajaran agama itu? Ya ada. Buktinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka ini mengamalkan agama Allah Ta'ala. Ya salat, ya puasa, ya haji, ya bahkan ikut jihad. Tapi orang munafik tidak ada kecintaan kepada agama tersebut. Bahkan ada kebencian kepada agama tersebut. Sehingga dia benci walaupun dia mengamalkan. Ya kenyataannya ada. Sebagaimana orang-orang itu munafik. Maka kebencian dia menjadikan batalnya Islam mereka. Orang kafir dan orang munafik sama-sama memiliki kebencian kepada agama ini. Sehingga ketika mereka itu diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah, bedakan antara orang kafir, orang munafik, dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin asalnya punya kecintaan. Sehingga imannya mendidik dia untuk benar-benar menerima dengan lapang dada. Mayuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah berikan hidayah, maka Allah akan buat hatinya itu lapang dengan Islam. Sehingga seorang mukmin dia memiliki hati yang lapang terhadap ajaran agama ini. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya menyuruh kecuali mereka tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ta'na. Sebagaimana Allah tegaskan, inna makana qawlal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin. Sesungguhnya tidak ada ucapan seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menyuruh mereka untuk menerapkan apa yang Allah ajarkan. Maka tidak ada ucapannya kecuali sami'na wa ta'na. Kecuali aku dengar ya Allah dan aku taat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau sampai orang mengaku iman dan ternyata dia tidak ada semangat sami'na wa ta'na, pilihannya bukan dengan pilihan Allah dan Rasulnya, ini tidak pantas sama sekali. Dia menyandang gelar sebagai seorang mukmin. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Dan tidak pantas orang mukmin laki-laki dan perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna laumul khairatu min amrihi. Enggak pantas sama sekali ketika Allah dan Rasulnya telah memilihkan perkara, bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan dia masih memiliki pilihan lain daripada pilihan Allah dan Rasulnya. Orang yang seleranya masih berselisih dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, ini menunjukkan imannya belum beres. Karena apabila iman seorang telah beres, kecenderungannya semuanya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taban limajitubi. Tidaklah seorang sempurna keimanannya sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sehingga apabila selera seorang mukmin mereka itu belum mencocoki dengan apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan, maka menunjukkan imannya belum beres. Sampai juga Allah bersumpah, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi
Rabbmu. Tidaklah mereka dikatakan beriman. La yu'minuna itu bisa maknanya adalah dia kafir, atau dia munafik, atau dia adalah mukmin tapi dha'ful iman. Tidaklah mereka dikatakan beriman sampai satu, yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam semua urusan perkara. Jadi seorang mukmin, mereka akan menjadikan Nabi SAW sebagai hakim, yaitu tempat memutuskan perkara, semua perkara yang dia miliki, bukan sekedar 1-2 perkara. Bukan urusan kawin saja, urusan kematian saja, tapi fima syajara bainahum, dalam segala urusan perkara yang mereka miliki. Apalagi Allah telah mensifatkan agama ini agama yang kamil, agama yang sempurna, yang syamil, yang mencakup segala-galanya. Salihul kulli zaman wa makan, yang cocok untuk semua tempat dan waktu. Maka seorang mukmin, dia pertama kali ada kesiapan menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap semua perkara yang dia miliki. Yang kedua, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma, ini wala yajidu fi anfusihim harajan idza qadaita. Dan apabila engkau ya Rasulullah telah memutuskan satu perkara, maka sama sekali tidak ada keberatan dalam hati mereka. Karena iman itu bersama dengan kelapangan. Seorang mukmin adalah orang yang mereka telah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia ada keridhaan. Ridha itu artinya dia hatinya plong, hatinya lego, hatinya dia betul-betul welcome. Kemudian wa yusallimu tasliman, dan mereka kemudian menyertai dengan ketunduk patuhan setunduk-tunduknya. Ini sifatul mukminin. Sehingga senantiasa menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan itulah ciri iman yang hidup. Jadi kehidupan iman itu hatinya senantiasa menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya menyuruh kepada kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu lima yuhyikum, sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi iman kalian. Sehingga ciri iman yang hidup adalah menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu akan semakin menyempurnakan kehidupan iman. Sekarang bedakan dengan orang kafir dan orang munafik. Orang kafir, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal wajadna aba'ana ala ummatin. Ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT, marilah kita mengikuti apa yang Allah turunkan. Mereka akan mengatakan, ini kami sudah mendapatkan dari kakek moyang kami. Ini mereka berada dalam sebuah keyakinan, dan kami adalah orang yang muqtadun, mengikuti jejak mereka. Mereka menolak ajakan mengikuti apa yang Allah turunkan dengan alasan ini kakek moyang. Ini alasan klasik, intinya alasan hawa nafsu dan semua alasan yang lainnya. Intinya mereka menolak. Karena memang mereka tidak ada kecenderungan dan tidak ada kecintaan kepada ajaran Nabi. Orang munafik sama. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila mereka diseru, mari kita menghidupkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Apa yang akan terlihat? Pemandangan apa yang akan kita lihat? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang-orang munafik itu benar-benar menghalangi dengan sekuat-kuatnya terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya. Inilah sikap yang jelas antara mukmin, kafir, munafik.
Kenapa mukmin itu senantiasa siap untuk menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya? Karena dasarnya adalah kecintaan mereka, keimanan mereka yang menuntut mereka mencintai, ini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu hanya akan terasa manisnya ketika dia memiliki kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Halawatul iman. Sebagaimana telah kita ini sampaikan. Sehingga kebencian mereka terhadap ajaran agama ini menunjukkan tidak adanya iman dalam hati mereka. Ini adalah apa yang Allah sebutkan. Sehingga ucapan orang-orang kafir, wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbunallah ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau mereka diajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan, sudah cukup bagi kami apa yang kami dapatkan di kakek moyang kami. Ini alasan orang kafir dari zaman dulu sampai zaman kita, termasuk orang berjiwa kafir yang tidak ada keimanan, alasannya kurang lebih sama. Kami sudah cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Sehingga agama dibentur-benturkan dengan warisan kakek moyang. Dan mereka meletakkan kakek moyang mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah orang seperti ini kecuali orang yang kafir atau orang munafik. Karena aslinya orang munafik mereka orang yang mereka tidak memiliki iman. Wa idza qila lahum ta'ala wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan pada mereka, mari mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka akan mengatakan, kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Sehingga Allah membantah kepada mereka, harusnya kalau orang itu punya akal, yang diikuti adalah ilmu. Sehingga Allah katakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dalam ayat yang lainnya, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah seandainya kakek moyang mereka itu layak lamun, tidak berilmu alias bodoh, walayah tadun, dan mereka ini tidak mendapatkan petunjuk alias sesat. Apakah kalau kakek moyang mereka itu bodoh dan sesat juga akan mereka ikuti? Apakah kakek moyang itu seandainya layak kilun, tidak berakal alias mereka ini adalah orang yang layak kilun, yang tidak faham, dan mereka ini sesat, apakah juga mereka akan ikuti? Harusnya yang mereka ikuti adalah ini ilmu dalam kehidupan ini. Maka mereka tidak mau tahu menau dengan alasan ini ilmu, yang penting mereka alasannya adalah kakek moyang mereka. Ini alasan klasik dari zaman dulu kala sampai zaman kita sekarang ini, alasan orang-orang kafir seperti itu, dan didukung oleh orang-orang munafik, karena kemunafikan asalnya adalah ini kekafiran. Ini adalah yang kelima. Singkatnya demikian. Sehingga apa yang mereka lakukan, ya ini karena kebencian mereka kepada agama Allah, itulah yang menyebabkan batalnya amal-amal mereka. Allah katakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa habata a'malahum. Dalam ayat yang lainnya, dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallaha wa karihu ridwanahu fa habata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka batalah amal mereka. Dalam ayat yang lainnya, yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka, dan mereka membenci karena apa yang Allah ridhai. Mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah, mengikuti kekafiran, mengikuti kesyirikan, mengikuti ini kebatilan, dan mereka membenci apa yang Allah ridhai. Mereka membenci tauhid, membenci sunnah, membenci iman, membenci Al-Quran, membenci ini hadis Nabi. Akibatnya fahbata amalahum, maka akan membatalkan sikap mereka seperti itu, membatalkan yaitu amal-amal mereka. Demikian kita masuk pada yang kelima. Yang keenam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-sadisu man istahza bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafara. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Yang keenam adalah istihza. Allah beliau mengatakan
Man istahza'a bi syai'in min dini Rasulih sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Barang siapa yang dia memperolok-olok sesuatu dari agama Rasul atau pahalanya atau iqabnya, maka dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastasiun. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidak ada alasan buat kalian telah kafir setelah ini iman kalian. Istihza sangat bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Iman kita dengan keimanan kita, maka iman menuntut untuk memiliki sikap ta'zim. Iman menuntut kita untuk memiliki sikap ta'zim. Ini pengagungan. Mengagungkan Allah, mengagungkan agama Allah, mengagungkan Rasul Allah, mengagungkan para ulama, mengagungkan kaum muslimin. Sehingga iman asalnya adalah menuntut pengagungan. Oleh karena itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka menunjukkan adanya ketakwaan dalam hati mereka. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa dia mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala. Sehingga kaum mukminin dengan imannya adalah orang-orang yang mereka betul-betul mengagungkan yakni agama, pemilik agama yaitu Allah Ta'ala, penyampai agama yaitu Rasulnya Sallam, dan penerus Rasulnya itu para ulama, dan orang menganut agamanya itu kaum muslimin. Ini adalah akan mereka muliakan, akan mereka agungkan. Karena memang iman menuntut yang demikian itu. Oleh karena itulah, orang yang mereka terjatuh dalam pelecehan terhadap agama, kalau tidak kafir, ya munafik. Kalau tidak kafir, ya munafik. Orang-orang munafik, karena hatinya dan semuanya tidak ada iman, maka mereka senantiasa melakukan istihza, sebagaimana yang Allah sebutkan, penampakan zahir mereka dan sifat bunglon mereka ada bentuk-bentuk istihza. Sebagaimana mereka kemukakan sendiri kepada ini kawan-kawannya. Orang-orang kafir Allah sebutkan, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahsi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali pasti mereka akan melakukan istihza. Sehingga kalau senantiasa kita mendapatkan orang-orang kafir yang mereka selalu melakukan sikap-sikap memperolok-olok yaitu agama, nabi, istri nabi, para sahabat, para ulama, para penganutnya, ini sudah menjadi memang kebiasaan mereka dari zaman dulu kala sampai zaman sekarang. Maka mereka sebagaimana bapak-bapak mereka senantiasa melakukan istihza. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka illa kanu yastahsi'un, kecuali pasti mereka akan memperolok-oloknya. Sehingga kedatangan Rasul yang membawa agama dan agamanya dan umat yang menganutnya akan menjadi bahan olok-olokan, hinaan, pelecehan. Mereka akan rendahkan, akan mereka hinakan. Sebagaimana orang-orang kafir, kaumnya Nabiullah Nuh, yang mereka menggelar dengan Nuh dan kaumnya dengan ungkapan aradhiluna, orang-orang rendahan di kalangan kami. Badiyaro'i, orang yang akalnya itu dangkal. Ini adalah pelecehan dan perendahan. Sehingga kalau sekarang kita dapatkan kasus-kasus pelecehan kepada Nabi, itu sudah merupakan ini kebiasaan orang-orang kafir di zaman dulu kala. Dengan ungkapan lesannya,
dengan ungkapan perbuatannya, mereka akan menyakiti dan melecehkan ini agama dan nabinya, dan ulamanya, dan umatnya, dan kaumnya. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan dari Abu Jahal dan kawan-kawannya. Di antaranya dengan tuduhan-tuduhan palsu, ungkapan-ungkapan palsu, majnun, kadzab, sahir, syair, kemudian asatirul awalin. Ini semuanya ungkapan-ungkapan yang mereka lontarkan untuk Nabi dalam rangka menjauhkan manusia dari Rasulullah SAW sebagai bentuk pelecehan kepada Nabi. Lalu bagaimana mereka memandang para sahabat yaitu rendah, sehingga mereka tidak mau bermajelis kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang Allah kemudian tegur Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha Allah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sabarkan diri Anda untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang mereka rendahkan dari kalangan mukminin, yang mereka senantiasa setiap pagi, hari, dan sorenya selalu berdoa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang Allah ungkapkan tentang yaitu orang-orang kafir zaman dulu kala pada zaman kita sekarang ini. Yang Allah katakan pula, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun wa idza maru bihim yataghamasun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Sungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang kafir itu apabila mereka melewati orang mukmin, maka mereka ini saling mengerdipkan mata, memberikan isyarat, mereka saling itu melecehkan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun, mereka mentertawakan orang-orang mukmin. Dan kalau mereka itu melihat orang mukmin lewat atau mereka melewati orang mukmin, mereka yataghamasun, saling memberikan isyarat mata pelecehan. Kalau mereka kembali kepada teman-temannya, maka mereka berbangga dengan pelecehan yang mereka lakukan. Ini adalah orang-orang kafir yang demikian mereka memperlakukan yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang karena mereka membawa agama Allah dan karena mereka melaksanakan agama Allah Ta'ala. Orang-orang munafik demikian pula, ketiadaan iman dalam hati mereka membawa mereka kepada pelecehan terhadap yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjadi sebab turunnya ayat adalah akibat dari ucapan orang munafik yang menunjukkan pelecehan terhadap Nabi dan para sahabat. Di perang Tabuk, saat mereka dalam obrolannya, di antara ungkapan yang keluar adalah ma ra'aina misla qura'ina arghaba butunan wa aqdaba alsunan wa ajbana indal liqa. Kita tidak melihat semisal para qurra kita. Yang dimaksudkan adalah Nabi dan para sahabat, yang mereka ini arghaba butunan, lebih rakus dalam urusan perut. Ini makan, urusannya itu hanya makan aja, rakus dengan urusan makan. Wa aqdaba al-sunan, dan lebih dusta dibanding dalam ucapan lisan. Wajbana indaliqa, dan paling pengecut ketika ketemu musuh. Padahal kita tahu bahwa Nabi dan para sahabat dalam 3 perkara yang mereka ungkapkan ini bahkan menjadi jagoan-jagoan, orang yang paling zuhud tentang dunia dan paling bisa menahan lapar. Kita semuanya tahu bagaimana Nabi pernah diboikot, Nabi dan para sahabatnya pernah diboikot orang-orang kafir Quraisy sampai 3 tahun, sampai mereka itu makan daun-daun kering. Ini sangat membuktikan mereka adalah orang yang paling zuhud tentang dunia dan sangat pandai menahan lapar.
Bagaimana Nabi, Abu Bakar, dan Umar bahkan sempat malam-malam keluar dan ketemu bersama-sama di tengah jalan. Dan ketika saling ditanyakan apa keperluannya, karena sedang lapar. Yang menggerakkan mereka keluar sedang lapar dan ingin itu mencari makanan. Bagaimana Nabi pernah mengganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Nabi dan para sahabatnya orang yang paling pandai menahan lapar. Yang tidak memasukkan ke perut mereka sembarang makanan. Nabi dan para sahabatnya adalah orang yang mereka paling jujur dalam ucapan. Silsilah agama ini silsilah kejujuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah taala? Allah yang mengajarkan kejujuran. Allah sendiri adalah zat yang paling jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Sehingga Quran yang Allah turunkan pun semuanya merupakan kejujuran, tidak ada kedustaan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya yang menyampaikan risalah kejujuran ini adalah orang yang paling jujur. Bahkan diakui oleh para musuh-musuhnya. Ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan risalah, Nabi melakukan teskis kepada orang-orang Quraisy. Bagaimana pendapat kalian? Lau akhbartukum, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apa kata mereka? Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Para musuh mengakui tentang kejujuran Rasulullah SAW. Bahkan juga di antara pengakuan orang dekatnya maupun orang jauhnya sama. Khadijah saat Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, dan Nabi mengatakan, Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku. Qad khasyitu ala nafsi. Aku sangat mengkhawatirkan diriku. Maka setelah ditelusuri oleh Khadijah, apa penyebabnya ketakutan Nabi ini? Apa kata Khadijah? Ma yuhsikallahu abadan. La yuhsikallahu abadan. Sama sekali Allah tidak akan pernah menghinakan engkau, wahai suamiku, selamanya. Kenapa alasannya? Ini yang penting yang kita perhatikan. Alasannya diantaranya, ini innaka latasilur rahim. Anda ini selama ini adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Watasdukul kalam. Anda ini orang yang senantiasa jujur dalam perkataannya. Gak pernah dusta. Wataksibul ma'dum. Anda ini orang senantiasa menutup kekurangan orang tidak punya. Watukri'ud dhaif, Anda selama ini orang yang senantiasa memuliakan tamu. Watu'inu alal haq, dan Anda selama ini orang yang senantiasa menolong orang yang berada dalam posisi kebenaran. Satu di antaranya kalimat beliau adalah watasdukul kalam. Nabi adalah orang yang senantiasa jujur dalam perkataannya. Demikian pula Allah dan Rasulnya yang mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jangan bersama dengan para pendusta. Kisah Ka'ab bin Malik di antara kisah kejujuran yang sangat fenomenal. Ketika Ka'ab bin Malik ini tidak berangkat perang Tabuk, padahal sudah siap-siap dan punya kemampuan dan tidak ada penghalang. Tapi beratnya gelipat sampai kemudian tidak berangkat sampai kepulangan Nabi. Orang-orang munafik semuanya ketika Nabi pulang ke Madinah yang tidak berangkat ikut perang Tabuk, semuanya mendatangi Nabi dan menyampaikan alasan, dan semua alasan diterima dan hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ka'ab bin Malik bersama dengan dua temannya sehingga bertiga
berangkat dari kejujuran imannya. Seandainya Ka'ab bin Malik dia mau dusta, dia adalah seorang yang Allah berikan keahlian menyusun kata-kata, pasti akan selamat dari hadapan Nabi. Tapi Ka'ab bin Malik yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi adalah Nabi yang Allah akan berikan wahyu, yang Allah akan bongkar tentang kedustaan Ka'ab bin Malik. Maka tanpa bisa membawakan alasan Ka'ab bin Malik dengan sejujurnya, tidak ada alasan sampai Nabi kemudian memboikot Ka'ab bin Malik yang totalnya 50 hari sampai bumi terasa sempit baginya, sampai akhirnya Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Ini adalah kejujuran, buah kejujuran. Maka Islam mengajarkan ini umatnya untuk senantiasa ini jujur. Bagaimana wasiat Nabi kepada kita? Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian senantiasa wajib untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Silsilah agama kita ini silsilah kejujuran. Silsilah agama kita ini adalah silsilah kejujuran. Dari Allahnya, dari Rasulnya, dari risalahnya, dari kemudian wasiat Allah dan Rasulnya kepada penganutnya, adalah mengajarkan kejujuran. Sebaliknya, orang-orang munafik, orang-orang kafir dan munafik, mereka adalah para pendusta. Mereka para pendusta. Mereka dengan kekafirannya itu mereka telah mendustakan agama Allah dan agamanya dan Rasulnya, sehingga ada kufru takdzib. Mereka adalah para pendusta kafir dengan sebab mereka mendustai fitrahnya, yang mengakui Allah, yang mengakui Rasulnya, yang mengakui ajarannya. Mereka telah ini bersikap dusta. Orang-orang munafik juga watak dasarnya adalah pendusta. Akhlak orang-orang munafik adalah pendusta. Dan Allah yang menyaksikan tentang kedustaan orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik adalah para pendusta. Allah menjadi saksi bahwa orang munafik adalah para pendusta. Sehingga jadi mereka lah yang pendusta. Adapun Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling jujur. Dan mereka katakan Nabi dan para sahabat wajibana indaliqa, paling juben, paling pengecut ketika ketemu musuh. Ini sangat bertentangan dengan kenyataan wakilnya Nabi dan para sahabat orang yang paling pemberani. Dalam 10 tahun di Madinah, berapa kali jihad ikhwan Nabi dan para sahabat itu? Berapa kali peperangan? Tidak kurang dari sekitar 28 peperangan. Sehingga kalau di rata-rata setiap tahun itu kira-kira 2-3 kali perang. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat orang-orang yang paling pemberani, memiliki syaja'ah, yang berangkat dari iman mereka. Sebaliknya orang kafir dan munafik ada pengecut. Menjadi munafik itu karena pengecut. Dia tidak jantan dengan sikapnya yang kafir. Sehingga dia mengelabui ini kekafirannya dengan menampakkan zahir yang berbeda dengan batinnya. Ini adalah pelecehan, istihza. Ini adalah pelecehan istihza kepada Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga tidaklah istihza kepada Nabi, kepada agama, kepada ulamanya, kepada umatnya, kecuali orang-orang kafir dan munafik. Orang-orang munafik, bagaimana juga Allah katakan tentang sikap mereka yang istihza. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un.
Mereka ini kalau ketemu orang mukmin mengatakan kami beriman. Mereka tidak bisa terang-terangan mereka kafir. Ini menunjukkan pengecut. Ketika mereka bertemu dengan geng-gengnya mereka, setan-setan mereka, maka mereka pun mengatakan kami ini hanya istihza, hanya memperolok-olok ini orang-orang mukmin, Nabi dan para sahabatnya. Di sini ya ikhwanillah, bedanya antara mukmin dengan orang kafir dan munafik. Mukmin dengan imannya menuntut pengagungan terhadap syariat agama ini, terhadap Allah, Rasulnya, dan agama dan ulamanya. Sedangkan orang kafir munafik itu dengan tidak ada iman, mereka adalah mensikapi ini semuanya dengan istihza. Orang Yahudi bagaimana melecehkan Allah, membunuh para nabinya, dan kemudian bersikap ini bengis kepada manusia. Orang kafir, Allah saja menjadi bahan olok-olokan dengan mengungkapkan kalimat-kalimat jorok tentang Allah. Innallaha faqirun, Allah adalah fakir. Yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Allah capek, yang kemudian semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan dermawan. Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak tersentuh capek dalam urus langit dan bumi. Ini adalah kelancangan Yahudi, dan itulah diantara ini sikap Yahudi yang tidak memiliki rasa takzim pengagungan karena kekafirannya. Demikian pula para nabi, bukan yang sekadar dilecehkan, bahkan mereka membunuh, yakni wa yaqtulunan nabiyyin, membunuh para nabi. Dan bagaimana mereka menghinakan umat ini, melecehkan umat ini karena mereka merasa superior, merasa yakni hebat, merasa yakni agung. Sehingga Allah katakan kepada orang-orang munafik, orang yang moral agama tadi, ketika mereka ada orang mukmin yang mengatakan kamu munafik, akan kami laporkan kepada Nabi. Maka ternyata ketika orang ini datang kepada Nabi, sudah kedalun turun ayat yang menjelaskan tentang kemunafikan mereka. Lalu kemudian orang munafik ini mengejar Nabi, dan Nabi sudah mulai mau berangkat dengan kendaraannya. Kemudian sambil mereka memegang pelana, terseret-seret, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna makuna nakhutu wa nal'ab, ya Rasulullah, kami hanya sendok guru saja, ini adalah hanya omongan orang yang menghibur dalam perjalanan. Maka turun ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulnya kalian istihza? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Maksudnya iman kalian, orang munafik itu nggak punya iman. Tapi dikatakan mereka ini beriman itu setelah iman kalian secara zahir. Ba'da imanikum zahiran. Dulunya mereka beriman secara zahir. Dengan syahadatnya, ini adalah mereka beriman, tapi secara zahir, walaupun batinnya kafir. Setelah dia melakukan istihza itu, maka kafirnya itu zahiran wa batinan. Kafirnya itu zahiran wa batinan, zahir dan batin. Sehingga mereka menampakkan kekafiran yang terang-terangan. Dan Allah katakan la ta'tadiru, menunjukkan bahwasanya orang yang mereka melakukan yakni istihza ini mau serius atau mau main-main sama saja. Tidak ada alasan mereka untuk melakukan ini istihza. Mereka mau serius, mau main-main sama. Sehingga pembatal-pembatal Islam yang beliau sebutkan ini, mereka lakukan dengan cara serius atau main-main sama kedudukannya. Ini adalah sikap istihza yang mereka lakukan. Sehingga istihza jadi membatalkan Islam. Membatalkan keislaman mereka karena tidaklah melakukan istihza kecuali yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Adapun kita diajarkan untuk memiliki ini pengagungan-pengagungan, ihtiram terhadap Allah SWT, mengagungkan Allah SWT yang Allah telah merangkan tentang keagungannya dengan seluas-luasnya. Tidak sebagai orang Yahudi yang melecehkan Allah. Kita diajarkan adab kepada Nabi dengan adab yang sangat tinggi. Surat Al-Hujurat, kalau kita baca, adalah pelajaran adab yang sangat agung kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajarullah
Allah katakan wahai orang yang beriman di antaranya jangan kamu lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Ini adalah adab seorang mukmin terhadap Allah dan Rasulnya. Jangan lancang. Yang lancang di kalangan umat ini di antaranya adalah yang pertama aqlaniyun. Orang yang mereka para falasifah aqlaniyun. Orang mereka mendahulukan akal, takdimul akal. Kalau bertentangan antara akal dengan nas, maka dia dahulukan akal. Dan dia senantiasa mendahulukan akal. Ini adalah sikap lancang. Yang kedua, ini asiasiun, orang-orang politikus. Yang ketika bertentangan antara kebijakan politik dengan nas akan dia dahulukan, ini policy politiknya. Maka dia telah lancang kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga orang sufi yang mereka mendahulukan al-wajid yaitu ungkapan hati atau yaitu mimpi-mimpi mereka. Ketika bertentangan antara ini nas dengan suara-suara hati mereka maka akan dia dahulukan suara hati mereka dan mereka singkirkan nas. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang mereka mengagungkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah karena mereka adalah orang punya adab yaitu ihtiram terhadap yakni Allah dan Rasulnya. Kepada Rasulnya juga diajarkan oleh Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau kalian punya iman, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Kata Ibnu Qayyim, kalau mengangkat suara saja di atas suara Nabi bisa membatalkan amal mereka, bagaimana kalau mereka lancang mendahului Allah dan mendahului Rasulnya? Maka tentu ini akan lebih berat dibandingkan sekedar mengangkat suara di atas suara, yaitu nabinya. Seorang muslim diajarkan untuk yaitu memuliakan ihtiram, takdim kepada para ulamanya. Kepada ulamanya. Karena ulama ini yang menjadi penyambung, penerus Rasulullah SAW. Yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Seorang muslim dia akan memiliki sikap takdim terhadap Al-Quranul Karim. Termasuk kepada mushaf Al-Quran. Sama-sama dicetak dengan kertas yang sama. Tetapi kalau sudah menjadi mushaf Al-Quran akan dia melakukan beda dengan komik, dengan koran dan dengan semisalnya. Sehingga tidak sembarangan melakukan. Ini mushaf Al-Quran. Ini merupakan bentuk takdim kepada Allah Ta'ala. Yaitu dan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian terhadap ini kaum muslimin juga demikian memiliki rasa takdim, pemuliaan karena muslimin ada orang mereka telah menjadikan jiwanya yaitu mereka mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang diajarkan oleh Allah kepada kita sekalian. Ini gimana ini, Mas? Kajian kita gimana ini? Lanjutkan. Lanjut. Pada tur. Sampai jam 1. Iya, kita tur dulu. InsyaAllah nanti kita lanjut batas salat sampai jam 1. Demikian, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan nanti batas salat. Itu an-naqid as-sabi. Pembatal yang ke-7. Demikian, kita istirahat sekedar atau kita sekarang sebentar untuk salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.